Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, saya mulai ya materinya. Iya, Bu. Ya, Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang itu ya, bab wakaf. Ada yang tahu nggak wakaf itu apa? Adik Indah, tahu nggak wakaf itu apa? Nah. Baik, saya jelaskan ya tentang wakaf. Pengertian kata wakaf itu berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan atau al-habs dan mencegah al-man'u yang artinya menahan untuk dijual, dihadiahkan atau diwariskan. Nah, berdasarkan istilah syar'inya, wakaf itu adalah ungkapan yang diartikan penahanannya harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya itu kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Saya lanjutkan ya. Oh, ini ada semisal ada seseorang yang mewakafkan tanah miliknya itu untuk dijadikan tempat pemakaman atau masjid kayak gitu itu. Berarti kan bisa ambil manfaat. Karena itu yang boleh diambil atau diambil waris, diambil dan dihadiahkan ke orang lain, ke pihak itu. Saya
Selanjutnya, wakaf itu adalah salah satu dari tiga amalan yang akan terus mengalir walaupun orang yang mengerjakan itu sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis berikut ini, An Abi Hurairah radhiyallahu an, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam man qata'a amaluhu ila min salas shadaqatin jariyatin au ilmi yuntafa'u bih aw waladin sholihi yad'ulah. Nah, apa artinya? Artinya yaitu apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali amal dari tiga ini. Sedekah yang berlaku secara terus-menerus, pengetahuan yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Bisa dimengerti penjelasan saya apa terlalu cepat? Bisa, Bu. Bu. Selanjutnya itu macam-macam wakaf. Nah, macam-macam wakaf itu ada dua. Yang pertama, wakaf zuri. Apa wakaf zuri itu? Wakaf zuri itu adalah wakaf yang dikhususkan oleh wakif. Wakif itu pemberi wakaf kepada kerabat seperti anak, saudara, cucu, atau ibu bapaknya. Nah, yang kedua itu wakaf khairi. Wakaf khairi itu diperuntukkan untuk kebaikan secara umum yang saya jelaskan seperti di awal tadi ya, seperti tanah yang digunakan untuk membuat makam, kayak gitu. Dari penjelasan yang tadi ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang difahami? Paham, Bu. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan, nggak apa-apa. Ya, saya lanjutkan slide berikutnya ya. Nah, setelah itu ada rukun-rukun wakaf. Rukun wakaf itu ada 5, yakni wakif, mauquf, mauquf arlai, sigot wakaf, dan penerima wakaf. Nah, apa wakif itu? Wakif adalah orang yang berwakaf. Jadi wakaf itu harus ada yang berwakaf kan. Yang kedua itu mauquf, harta yang diwariskan. Yang ketiga mauquf arlai atau tujuan wakaf. Tujuannya seperti halnya membuat makam, membuat masjid, taman pendidikan, kan bermanfaat untuk umum. Itu. Yang keempat siwat wakaf, ucapan atau pernyataan tertulis yang disaksikan oleh para saksi. Yang selanjutnya adalah penerima wakaf, yakni orang yang mengelola wakaf dan menerima wakafnya tersebut. Selanjutnya. Nah, ada syarat-syarat wakaf. Yang pertama, harta wakaf harus diserahkan untuk selama-lamanya. Yang kedua, harta wakaf itu tidak boleh diambil kembali, baik pelaku maupun ahli warisnya. Jadi misalnya orang tuanya kan wakafin tanah buat pemakaman umum. Terus orang tuanya meninggal, lah anaknya itu muncul mau mengambil tanah yang sudah diberi itu tidak boleh. Udah masuk dalam syarat-syarat wakaf. Nah, yang ketiga itu harta wakaf tidak boleh dipindah tangankan dengan tujuan wakaf itu sendiri. Misalnya tujuannya kan udah untuk umum, jadi kalau dipindah tangankan untuk tujuan pribadi itu tidak boleh. Yang terakhir, harta wakaf itu harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya. Selanjutnya ada perwakafan di Indonesia. Nah,
di Indonesia itu ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perusahaan tanah milik. Yang kedua, peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain sebagainya. Yang terakhir, hikmah wakaf. Apa sih hikmahnya wakaf itu? Yang pertama, untuk menghimpun dana bagi pengembangan dan kelangsungan agama Islam di suatu daerah, untuk memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk beramal jariah yang relatif lama dimanfaatkan oleh Islam. Yang ketiga, untuk menghilangkan kebodohan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Selanjutnya, untuk memajukan dan mensejahterakan umat. Sejauh ini ada mau ditanyakan enggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Ya udah. Selanjutnya, hak dan kewajibannya nadir. Nadir itu yang dimaksud dalam Undang-Undang Indonesia itu adalah hukum khusus mengurusi harta wakaf. Jadi suatu badan yang mengurusi harta wakaf itu. Yang pertama ada hak nadir. Yang pertama, berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang ditentukan oleh Kepala Departemen Agama Kabupaten atau kotanya menggunakan untuk kepentingan umum atau keagamaan. Jadi sudah ditentukan oleh Kepala Departemen Agamanya itu penghasilan dari tanah wakaf tersebut. Nah, yang kedua itu menggunakan fasilitas dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama atau kotanya. Selanjutnya, kewajiban nadir. Yang terakhir, kewajiban nadir. Nah, nadir di samping mempunyai hak itu juga punya kewajiban, yakni mengamankan harta wakaf atau surat-surat wakaf dan hasil-hasilnya. Karena bisa jadi nanti misalnya orang tuanya kan wakaf. Nah, orang tuanya itu misalnya memberi tanah untuk pembangunan masjid di suatu desa gitu ya. Lalu orang tuanya sudah meninggal. Nah, lalu anaknya datang untuk mengambil lagi tanah yang sudah diwakafkan oleh bapaknya tadi, itu nggak boleh. Makanya ada hukum-hukum negara juga, dan juga ada syarat-syarat dari wakaf itu tersendiri. Ini udah paham semua, tak? Saya tanya ya kalau sudah paham ya. Gantian saya yang tanya ya. Ada yang namanya Intan Lestari hadir? Iya, Bu. Intan hadir. Coba sebutkan itu rukunnya wakaf. Ada berapa tadi rukunnya wakaf? Ada 5. Yes, ada 5 ya. Apa aja? Ayo dibantu teman-temannya. Ada yang tahu enggak? Putri Atia Agustin? Iya, Bu. Berapa rukunnya wakaf? Ada 5. Apa aja? Bentar. Ya. Wakif, Ya. maukuf, Ya. maukuf alaih, Ya.
Sigat wakaf, Ya, penerima wakaf. ya. Terus Devano Hayunda, ada nggak? Ada nggak Devano Hayunda? Nggak ada ya, Devano. Nela Sabrina ada? Nela Sabrina? Itu saja wes. Siapa ini ya? Rani Nurhaliza. Mana nih Rani Nurhaliza? Iya, Bu. Mauquf itu apa? Kan rukun wakafnya ada 5. Nah, salah satunya itu mauquf. Apa sih mauquf itu? Tahu nggak? Mungkin temannya ada yang bisa membantu Mbak Rani. Syarifah Faradila. Atau Rizky Fairozi. Benda yang Harta yang diwariskan. benda yang diwakafkan. Benda Ya. yang diwakafkan. Ya. Kalau mauquf alai, apa bedanya mauquf sama mauquf alai itu? Kalau mauquf alai orang yang menerima wakaf. Bukan. Ayo apa yo mauquf alai? Tujuan wakaf. Ya, kalau mauquf itu hartanya. Kan ada wakif. Wakif itu orangnya nih, orangnya yang mewakafkan. Yang kedua mauquf hartanya. Nah, yang ketiga itu mauquf alai, tujuan dari wakaf tersebut. Lalu siapa ya? Chandra Irawan, mana nih? Iya, Bu. Ada berapa macam-macam wakaf? Ada Coba bilang. Ada berapa macam-macam wakaf? ada 2. Ya, terus Rizky Fairozi, ada 2 itu apa aja sih? Rizky Fairozi? Syarifah, mana yang namanya Syarifah? Saya, Bu. Ada berapa macam wakaf Mbak Syarifah? Macam-macam wakaf itu ada 2, yakni zuri dan khairi, seperti yang sudah dijelaskan di slide tadi. Nah, apa zuri itu? Zuri itu yang harta yang diusahakan wakif itu untuk saudaranya. Jadi Islam itu menganjurkan bila seseorang hendak mewakafkan sebagian hartanya itu, maka melihat dulu apakah sanak dan familinya itu sudah tidak membutuhkan lagi gitu. Jadi tapi kalau misalnya sanak atau saudara itu masih membutuhkan, lebih baik hartanya tersebut atau bantuan tersebut, materi tersebut itu diberikan kepada saudaranya. Sudah ya? Cukup ya?
Iya, Bu. Ya, Bu. Ini yang hadir 23 ya? Anaknya semuanya 28. 30, Bu. 10, Bu. Ntar saya dulu. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan barokah buat kita semua. Mohon maaf ya kalau dalam jam tadi kesalahan kata atau kekurangan materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Monggo ketua untuk berdoa setelah belajar. Pimpin Mbak Indah Purnamasari ada? Iya, Bu. Pimpin selesai belajar. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Habis ini pelajaran apa setelah ini PAI ini? Matematika. Kira-kira yang lain kemana ini? Udah ada paketan, Bu. Oh iya. Biasanya absennya itu saya yang absen, gurunya yang absen apa ngelis di grup kayak gitu? Ngelis di grup itu, Bu. Tapi saya sudah itu juga sudah kirim siapa aja yang hadir tadi sudah saya capture. Sudah ya, saya akhiri. Mohon maaf kalau selama pelajaran tadi saya ada salah kata dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Lagi. Mama, sudah berapa lagi, Mbak?